Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat kan? Walau kita belajar dari rumah, anak-anak jangan lupa mandi terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa sarapan agar tetap semangat dan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah itu, anak-anak jangan lupa untuk mengisi link daftar hadiah yang telah diberikan ya. Materi pembelajaran kali ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan muatan pelajaran IPA KD 3.1 dan 4.1 dengan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tumbuhan selain berkembang biak secara generatif, juga dapat berkembang biak secara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa proses penyerbukan atau perkawinan. Perkembangbiakan ini berasal dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, misalnya akar, batang, atau daun. Bagian tubuh tumbuhan itu kemudian memisahkan diri atau sengaja dipisahkan dari tubuh induknya. Jadi cukup memerlukan satu tumbuhan induk saja. Tumbuhan baru yang dihasilkan akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak tayangan berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Di antaranya umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, tunas, tunas adventif, geragi atau stolon, dan spora. Untuk masing-masing penjelasannya seperti berikut ini. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi ubi. Permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contohnya kentang dan ubi jalar. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Perkembangannya dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak paling luar. Contohnya bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika ditanam bersama pangkal batang maka akan tumbuh tunas. Contohnya adalah tumbuhan wortel, lobak, dan singkong. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Tunas tumbuhan baru tumbuh dari ketiak sisi setiap buku akar yang tinggal. Contohnya adalah tumbuhan kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya tebu, bambu, dan pisang. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di bagian daun dan akar. Contoh cocor bebek, sukun, cemara, dan talok. Geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Kuncup ujung yang menyentuh tanah akan berakar dan terbentuk tumbuhan baru. Contohnya arbei, rumput teki, dan stroberi. Selanjutnya adalah spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena bantuan manusia, misalnya mencangkok, stek, merunduk, akulasi, dan menyambung. Yang pertama adalah mencangkok.
Tumbuhan yang dapat dijangkau adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan berkambium. Akar dari tumbuhan hasil cangkokan berbeda dengan tumbuhan induk. Akar tumbuhan hasil cangkokan ini berupa akar serabut. Berikut ini adalah keuntungan dan kerugian hasil mencangkok. Yang kedua, stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menanam bagian tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Stek dibedakan menjadi 3 macam: stek batang, stek daun, dan stek tangkai. Berikut penjelasannya. Stek batang dilakukan pada tumbuhan ketela pohon dan tebu. Stek tangkai dapat dilakukan pada tumbuhan bunga sepatu dan mawar. Adapun stek daun dilakukan pada tumbuhan lidah mertua dan begonia. Yang ketiga, merunduk. Tumbuhan yang dapat berkembang biak secara merunduk adalah tumbuhan yang mempunyai batang menjulur dan berbuku-buku. Misalnya, apel, melati, dan alamanda. 4. Okulasi. Okulasi dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan yang sejenis yang dijadikan sebagai induk atau batang bawah. Okulasi ini bertujuan untuk menggabungkan sifat unggul dari dua jenis tanaman sebagai tanaman baru. 5. Menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Adapun tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul atau baik sesuai dengan yang kita inginkan. Tanaman yang bisa disambung antara lain mangga, kopi, dan durian. Materi selanjutnya adalah ide pokok dan informasi pada teks laporan. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, dataran tinggi Alas, dan dataran tinggi Bone. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, setelah kamu membaca teks tadi, maka isilah diagram berikut ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan tadi. Kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi sebuah tulisan. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Dan apa yang kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan? Pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan sebagai berikut. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum.